نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak. Yang terbesar daripada nikmat itu adalah nikmat hidayah, nikmat keimanan. Semuanya juga mengatakan demikian. Dan tidak kalah besarnya adalah niat kita, kemauan kita yang Allah berikan agar kita beragama sesuai dengan petunjuk kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan manhaj salafus salih. Kemauan ini adalah nikmat yang sangat besar. Dan juga sangat besar adalah suatu upaya yang Allah berikan kepada kita untuk bisa menjalani keimanan dan untuk mendapatkan manhaj salafus salih tersebut. Masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Apabila kita berusaha untuk menghitung, tidak akan pernah terkira. Apabila kita berusaha untuk mengira-ngiranya, tidak akan terhingga. Wa in ta'addu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan dapat mendatanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mencontoh teladan beliau, mengikuti ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang berhak mendapatkan syafaat beliau nanti biiznillah, dengan izin Allah, pada hari yang tidak ada dapat memberikan syafaat kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pelajaran kita pada pagi hari ini saya ambil daripada Ad-Durar Al-Muntaqah, atau Mawsu'ah Ad-Durar Al-Muntaqah dari Syekh Amin Asy-Syaqawi, yaitu dari jilid 12-nya, halaman 439. Dia berbicara tentang wilayatullah. Wilayatullah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang wali-wali, terbayang oleh kita wali itu orang yang punya kesaktian.
orang yang punya kedikjayaan, orang yang wah, sehingga apa yang diinginkan terwujud. Ini adalah dalam bayangan orang wali. Wali dalam bahasa Arab berasal daripada maknanya qarib. Al-wali maknanya qarib. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut dan tidak bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa mereka? Mereka itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu. Orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang berusaha selalu untuk bertakwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka mendapatkan kabar gembira di dalam kehidupan dunia dan akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada penggantian terhadap kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fawzul mubin azim, dan itu adalah keberuntungan yang gilang gemilang. Jadi kalau kita lihat daripada ayat tersebut, timbul pertanyaan, siapa itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan apa sifat mereka dan apa ganjaran yang Allah berikan kepada mereka? Apakah ada di dalam ayat tadi menerangkan mereka tidak akan bisa luka karena sambaran pedang, bisa terbang, berjalan di bawah ketika hujan maka tidak basah? Karena itu yang dipahami oleh sebagian daripada kaum muslimin wali-wali itu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat daripada surah Yunus ayat 62 dan 64 ini menerangkan sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syaukani menerangkan bahwa al-wali itu maknanya dalam bahasa Arab adalah al-qarib. Yang dimaksud dengan wali-wali Allah adalah orang-orang yang tulus daripada orang-orang mukminin. Orang-orang yang tulus daripada orang-orang mukmin. Kenapa demikian? Karena mereka itulah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menjauhkan maksiat, menduhakai Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau mengatakan walhasil bahwasanya orang yang terhitung sebagai wali-wali Allah atau termasuk wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, beriman kepada qadar baik dan buruk.
Ini adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah muqiman lima aujaballahu alaihi. Mereka menegakkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, wa tarikan lima nahahu anhu, dan mereka tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mustakthiran min ta'atihi, dan melakukan ketaatan yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, mereka orang yang dekat kepada Allah dengan meyakini semua rukun-rukun iman dan mengerjakan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram, dan berusaha melakukan ketaatan selain daripada ketaatan yang wajib. Inilah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dari orang ini didapati berbentuk kekeramatan, namun tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Keramat itu artinya kemuliaan, bukan tahan bacok. Bukan tahan bacok. Bukan bisa terbang. Apalagi terbang naik ke langit dan mi'raj berkali-kali. Apalagi ya. Ini bukan wali Allah, karena bertentangan dengan keimanan. Bertentangan dengan keimanan. Rasulullah saja baru 1 kali. Ya. Jadi, andai kata ada hal-hal yang kekeramatan nampak daripada mereka, dan mereka tidak mempelajari kekeramatan itu, hanya dapat sebagai pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala dalam satu waktu, dan bisa saja tidak berulang baginya. Adapun orangnya tidak beriman, orangnya tidak melaksanakan yang wajib, merokok lagi, ya, bilang wali Allah Subhanahu wa taala. Pandai pula bicara dengan semut umpamanya. Itu wali Allah. Ya, ketahuilah kalau ciri-ciri yang seperti ini tidaklah wali Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dasarnya iman, dasarnya ketakwaan. Nanti kita sebutkan sifat-sifat daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah Subhanahu wa taala, apabila kita lihat dalam kehidupan kaum muslimin, terbagi kepada 3 derajat. Pokoknya beriman, kemudian melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, dan berusaha untuk taat. Itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang yang beriman pada dasarnya wali Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya semuanya adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sahabat semuanya wali Allah atau tidak? Apakah kita dapat mendengar cerita istimewa tentang Bilal dalam kesaktian, kedikjayaan?
Apakah kita mendapati cerita bahawa sahabat-sahabat ada yang tidak bisa dilembing, tidak bisa dipanah? Ketika datang musuh menyerangnya, dia tidak luka dan pakai buka baju untuk berperang. Supaya apa? Supaya memperlihatkan kepada orang bahawa saya ini adalah wali, mempunyai kekebalan. Apakah ada seperti itu? Rasulullah saja pakai baju besi. Rasulullah saja pakai baju besi. Sahabat-sahabat banyak yang gugur. Mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu apabila dilihat daripada perwaliannya kepada Allah Subhanahu wa taala terbagi kepada 3 golongan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Fatir ayat 32. Fatir ayat 32. Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Kemudian kami wariskan Alkitab itu kepada orang-orang yang telah kami pilih daripada hamba-hamba kami. Di antara mereka ada orang yang menzalimi diri mereka. Jadi wali Allah Subhanahu wa taala itu ada orang yang menzalimi, ada yang di antara mereka yang menzalimi diri. Apa pengertiannya? Mereka berdosa juga. Mereka berdosa. Mereka juga jatuh ke dalam dosa. Wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada orang yang sedang-sedang saja. Taatnya sedang-sedang. Yang penting yang wajibnya dia kerjakan. Ada sahabat yang seperti itu? Ada. Rasulullah SAW dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa saja yang diwajibkan. Rasulullah terangkan salat 5 waktu, berpuasa, ya. Rasulullah sebutkan perkara-perkara yang wajib dia katakan. La azid wa la anqus. Saya tidak mau tambah, saya tidak mau kurangi. Apa kata Rasulullah? Aflah in sadaq. Orang ini beruntung kalau dia benar. Jadi kalau solatnya solat wajib saja, puasanya puasa wajib saja, ya. Yang penting dia beriman kepada Allah dan melaksanakan rukun Islam, dan dia tidak tambah-tambah amalan-amalan sunat dengan benar, maka orang ini akan beruntung. Beruntung artinya apa? Masuk surga. Wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara mereka adalah orang yang dahulu di dalam kebaikan. Artinya orang-orang yang berlomba dalam kebaikan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir. Itu adalah anugerah yang Allah, anugerah besar yang Allah berikan kepadanya. Semua mereka ini termasuk di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaannya. Jadi seorang mukmin semuanya adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keimanan dan ketakwaan. Ada yang sangat bertakwa, ada yang sedang-sedang, dan ada yang juga berlumuran dosa. Orang yang melakukan dosa.
Lalu Syekh Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwa adapun wali yang khusus adalah orang yang, jadi wali yang khusus yang mempunyai kedekatan yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengerjakan semua hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan mendahulukan Allah daripada segalanya dalam setiap keadaan. Sehingga apa yang dia inginkan adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kecintaannya adalah kecintaan yang tujuannya mencari Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga paginya, sorenya, keinginan dia tetap adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dimusuhi oleh orang, sekalipun dimusuhi oleh makhluk, oleh manusia. Jadi ini yang khusus. Artinya keimanan dia jaga, ketaatan dia jaga, waktu-waktunya, setiap waktu-waktunya adalah waktu-waktu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wali-wali yang khusus. Wali-wali yang khusus. Lalu sifat-sifat daripada wali, sifat-sifat mereka adalah tentunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang disifatkan dalam ayat tersebut. Jadi ada beberapa sifat. Yang pertama iman. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa takut bagi mereka, dan mereka tidak akan ada rasa kesedihan. Siapa mereka? Alladzina amanu. Mereka adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Mereka beriman. Mereka beriman. Jadi dasar dikatakan dia wali adalah beriman. Dan dasar yang dikatakan wali, sifat kedua adalah bertakwa. Jadi alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang yang bertakwa. Jadi Allah berikan sifat pertama adalah iman, dan sifat yang kedua adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wa kanu yattaqun, ya, adalah orang yang dikatakan takwa. Pernah saya sampaikan kata-kata takwa itu berasal daripada kata waqa, yaqi, mendapatkan tambahan, jadi iutaqa asalnya, iutaqa, ya, ifta'ala, orang yang berusaha menjaga diri, itu artinya orang yang berusaha menjaga diri, menjadi ittaqa. Muttaqin,
Orang-orang yang berusaha untuk menjaga diri atau melindungi diri. Itu arti asal kata daripada muttaqin. At-taqwa adalah isim masdarnya. Taqwa. Maknanya adalah orang yang menjadikan pelindung, mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencari perlindungan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna bahasanya orang-orang yang bertakwa. Bagaimana cara mereka mendapatkan perlindungan Allah? Mereka melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ma lahum alla yu'adzibahumullah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'ah. Bagaimana pula Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab mereka ini, yaitu orang-orang kafir yang mereka menghalangi orang daripada Masjidil Haram. Wa ma kanu awliya'a, dan mereka tidak pula wali-wali Allah. Mereka tidak pula wali-wali Allah. In awliya'uhu illal muttaqun, tidak lain wali Allah adalah orang yang bertakwa. Tidak lain wali Allah kecuali orang yang bertakwa. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, kebanyakan mereka tidaklah mengetahui. Itu yang dinamakan dengan wali Allah adalah orang yang bertakwa. Kemudian ya, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW mengatakan wa inna ma awliya'iyal muttaqun, bahwasanya wali-waliku adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa. Rasulullah SAW juga pernah mengatakan inna ala abi, disebutkan namanya, yakni fulan laisu bi auliyai, innama waliyyi Allah wa salihul mu'minin. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya keluarga si fulan mereka bukan wali-waliku. Wali-waliku hanyalah wali Allah dan orang-orang saleh daripada orang-orang mukminin. Ini wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sifat wali Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang orang-orang yang para malaikat ghibtah terhadap mereka. Para nabi ghibtah kepada mereka. Ghibtah ada bahasa kitanya iri. Iri, tetapi bukan iri dalam arti kedengkian. Mereka melihat suatu keistimewaan dan mereka ingin seperti itu maknanya. Rasulullah SAW pernah di dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ya, dari Abi Malik Al-Asy'ari, Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas usma'u wa'qilu, wahai manusia dengarlah dan pahamilah. Wa'lamu anna lillahi ibadan laysu bi'anbiya wala syuhada. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala mempunyai hamba-hamba yang mereka itu bukan para nabi dan bukan pula para syuhada. Bukan pula orang-orang yang gugur dalam peperangan. Yaghbituhumun nabiyyun wa syuhada.
Namun ada keirian daripada orang-orang para nabi dan para syuhada ala majalisihim wa qurbihim min Allah. Karena kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lalu fajasa rajulun min al-a'rab. Ada salah seorang daripada Arab Badui berdiri di atas lututnya. Berarti berdiri di atas lututnya. Lalu dia dan qasiyatan min qasiyatin nas, dari penduduk jauh, artinya dari suku pedalaman. Dari suku pedalaman. Wa alwa biyadihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia melambaikan tangannya kepada Nabi, artinya ingin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ya Nabi Allah, nasun minan nasi laysu bi anbiya wala syuhada ya'udituhumul anbiya wa syuhada. Ada manusia yang mereka bukan nabi, bukan pula para syuhada, dan para nabi dan orang-orang syuhada iri kepada mereka karena kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa kata beliau ini? In'athum lana, sebutkan kepada kami sifat-sifatnya. Ya, yakni sifhum lana, syakiluhum lana. Sebutkan ciri-ciri mereka. Fa surra wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar pertanyaan ini, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerah ceria. Gembira kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar pertanyaan seperti ini. Karena antusiasnya sahabat ini, walaupun dia adalah badui, orang pedalaman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, hum nasun min afna'in nasi wa nawazi'il qabail. Mereka adalah orang-orang dari kumpulan dari kelompok-kelompok manusia, dan kelompok-kelompok orang-orang yang terpilih daripada kabilah-kabilah. Lam tasil bainahum arhamun, tidak ada hubungan rahim di antara mereka, mutaqaribah. Tidak ada hubungan rahim di antara mereka, tidak ada kekerabatan mereka. Namun tahabbu fillah. Mereka ini adalah orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tasafu, hati mereka bersih-bersih. Jernih hati mereka. Ya ba'allahu lahum yaumil qiyamah manabira min nur. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka pada yaumul kiamat nanti ada mimbar-mimbar dari cahaya. Fa yujlisuhum 'alaiha, Allah dudukkan mereka di atas mimbar-mimbar tersebut. Fa yaj'alu wujuhahum nura, Allah jadikan pada wajah mereka ada cahaya. Wa thiyabahum nura, pada pakaian mereka ada cahaya. Yafza'un nasu yaumil qiyamah, orang-orang nanti pada yaumul qiyamah kaget. Kenapa dahsyatnya yaumul qiyamah? Wala yafza'un, mereka itu adalah orang-orang yang tidak kaget nanti pada yaumul qiyamah. Wa hum awliya'ullahi alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa kesedihan. Ini orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena unsur kemanusiaan saja, ya, atau unsur istilahnya ini adalah orang yang memperjuangkan Islam. Nah, ini banyak kaum muslimin korban sekarang dengan Syiah ini. Korban Syiah yang mereka menganggap itu pahlawan Islam. Rupanya mereka pelawan Islam, bukan pelawan, ya, bukan pahlawan. Dan mereka mengatakan mereka adalah kasihan kena diperangi.
mereka tidak tahu bahawa mereka memerangi kaum muslimin. Tidak ada pembunuhan yang lebih besar dilakukan oleh tentara manapun terhadap kaum muslimin melebihi daripada Syiah. Diterangkan oleh Imam Ibn Katsir dalam 40 hari 1 juta jiwa bekerjasama dengan Mongolia dan runtuhnya dinasti Abbasiyah. Ya, ini kalau keburukan-keburukan yang seperti ini harus kita sadarkan umat, ya. Tetapi ada pula orang yang salah dan gagal faham. Ketika kita tidak suka dengan Syiah berarti suka dengan Amerika. Dan mana pula kesimpulan ini? Mana pula kesimpulan ini? Ya, bukan itu. Memang suka kita kepada mereka, dihancurkan juga oleh Iran gitu. Iran dihancurkan oleh Amerika. Ini yang kesukaan kita. Ya, Israel dihancurkan oleh Amerika, Amerika dihancurkan oleh Iran. Jadi keduanya hancur, itu yang kita inginkan. Ya, Israel adalah musuh-musuh Nabi, Bani Israel yang kafirnya, musuh-musuh Nabi. Mereka ini musuh-musuh orang-orang beriman. Ya, musuh Nabi itu musuh orang beriman juga. Tapi bahaya mereka tidak sebahaya Syiah. Syekh Islam sudah menyebutkan dahulu, orang Syiah lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nasara. Daripada Yahudi dan Nasara. Mereka lebih berbahaya, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini bukti-bukti sejarah. Ya. Jadi bukan kecintaan itu, bukan kecintaan kenapa? Semata-mata kemanusiaan. Ya, bukan. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena keimanan. Ya, mereka jelas tidak ada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala adalah mengerjakan yang wajib-wajib. Melaksanakan yang wajib. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahab ilayya mimma taraktuhu alaihi." Tidak ada jalan yang mendekatkan diri kepadaku, ya, yang dilakukan oleh hamba-Ku sesuatu kecuali apa yang aku fardukan. Ini yang paling Allah cintai adalah fardu. Yang paling cintai adalah fardu. Sekarang umpamanya ada orang yang malamnya tahajudnya kuat tetapi salat subuhnya di rumah jam 6 lagi. Ya, kenapa? Karena malam sudah banyak tahajud. Ini benar tak cara seperti ini? Ya. Walaupun salat tahajud hanya berapa rakaat, ya, dengan witirnya 5 rakaat kah, 7 rakaat kah, dapat 11 rakaat atau 13 rakaat. Tetapi subuhnya tetap di masjid, ya. Walaupun hanya salat malamnya, salat witir hanya 1 rakaat setelah salat Isya, ya, setelah salat ba'diyah Isya. Namun dia melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini yang penting daripada orang yang malamnya tahajud tetapi tidak pergi ke masjid. Tidak pergi ke masjid. Ya, ini orang ini tertipu. Orang ini tertipu. Kemudian wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang melakukan upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selain daripada amalan-amalan yang diwajibkan, yaitu dengan amalan-amalan sunnatnya. Allah Subhanahu wa taala mencintai yang wajib. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan
wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah. Senantiasa orang-orang yang berusaha mendekatkan diriku dengan amalan-amalan nawafil, amalan-amalan sunat sampai aku mencintai orang-orang itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara sifat-sifat daripada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ganjaran yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mereka tidak ada rasa takut. Mereka mempunyai ketenangan hati. Mereka mempunyai ketenangan hati. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Yang mereka takutkan cuma amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka takutkan. Itu yang mereka takutkan. Adapun rezeki, adapun musibah, mereka tidak takut. Karena mereka yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang-orang yang beriman. Walahum yahzanun. Mereka tidak akan merasa rugi nanti karena mereka sudah beramal soleh. Ya, beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-siakan amalan mereka sedikit pun. Ya. Tidak akan disia-siakan amalan mereka sedikit pun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bersedih ya dalam kehidupan mereka di dunia. Ini di antara ciri-ciri mereka tidak bersedih, tidak dirundung oleh kesedihan. Allah mencintai mereka dan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengabulkan doa-doa mereka. Apabila mereka minta pertolongan kepada Allah, perlindungan, maka Allah berikan kepada mereka perlindungan. Kemudian ganjaran yang besar yang mereka dapatkan nanti, Allah berikan kepada mereka mimbar di surga yang terbuat daripada cahaya, sehingga wajah mereka bercahaya, pakaian mereka bercahaya. Dan ganjaran yang lain bahawa ada keirian daripada para nabi dan syuhada terhadap kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mereka mendapatkan busyra, kabar gembira di dunia dan di akhirat. Ya, mendapatkan kabar gembira di dunia dan di akhirat. Yang pengertian daripada kabar dunia, kegembiraan di dunia dan akhirat, busyra, orang kadang-kadang melihat senang, orang melihat dia. Kadang-kadang ya orang bermimpi kebaikan tentang dia. Ya. Saya pernah mendengar beberapa orang yang menyampaikan kepada seorang syekh, ya, sampai syekh itu menangis, apakah saya pantas orang seperti itu atau tidak. Ya, saya bermimpi, katanya, bahwa engkau berada di sab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau berada di sab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berada dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu dia nangis langsung. Apakah saya pantas seperti itu atau tidak? Jadi rupanya banyak orang yang bermimpi tentang dia, ya, mimpi-mimpi kebaikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini diantaranya. Saya juga pernah mendengar cerita seseorang mengatakan, saya mimpi dengan si fulan. Mimpi dan dia berada pada suatu tempat yang tinggi. Berada pada suatu tempat yang tinggi dan cerah. Wajahnya cerah. Ketika memang dia adalah orang-orang yang termasuk orang yang taat.
termasuk orang yang taat. Ini diceritakan kepada kita orangnya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadanya ya busyra pada kehidupan dunia dan busyra nanti di akhirat. Ya, busyra di dunia wa busyra fil akhirat. Kadang-kadang dinampakkan orang mimpi yang baik tentang dia. Mimpi dia di bersurga, mimpi ya di dalam apa namanya bersama Rasulullah, mimpi bersama orang-orang yang saleh, bersama sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini diantaranya busyra, busyra. Ya. Dan orang yang seperti ini ketika disebutkan kepadanya tentang itu, mereka takut. Takut tidak benar itu mimpi. Takut tidak benar dan tidak mengatakan, wah saya ini mimpi Rasulullah udah berkali-kali lagi. Ini doanya. Ya ini enggak benar itu. Ini doanya. Ada lagi yang mengatakan, ini kalau saya ingin berjumpa Rasulullah kapan saja saya mau. Yang penting kemauan saya kapan. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Ini adalah suatu hal yang diada-adakan. Hal yang diada-adakan. Ada lagi seorang mengatakan, guru saya kalau umpamanya mendapatkan hadis, payah dia mencari hadis ini, apakah benar tidak? Maka saya tak laporkan kepada guru saya. Ya Syekh, saya muskil hadis ini. Bagaimana? Sah atau tidak nih? Apa kata Syekhnya? Besok saya jawab. Nanti malam saya bertemu dengan Allah, dengan Rasulullah. Nanti malam saya bertemu dengan Rasulullah. Nanti saya jawab. Maka besoknya dijawab. Ya, rupanya hadisnya sah karena saya sudah berjumpa dengan Rasulullah. Apakah benar hal seperti ini? Hal-hal yang seperti ini tidak akan dibangga-banggakan oleh orang-orang yang benar-benar menjadi suatu kenyataan dia bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dia tidak akan membangga-banggakan. Dia tidak membanggakan. Ketika dia membangga-banggakan ada maksudnya. Ini saya ini orang soleh ini. Saya ini orang baik ini. Bukti ini. Saya mimpi baik. Ya. Mimpi baik. Ini busyra. Busyra mereka di akhirat, Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk mereka ganjaran yang luar biasa. Di antaranya adalah mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Demikian wallahu alam. Ya. Inilah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang terkhusus. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi enggak mesti ada kedikjayaan Pak ya, wali-wali itu. Ya, tidak mesti ada kedikjayaan atau kesaktian. Ya, tidak mandraguna. Tidak mesti. Ya. Ya, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya. Ya. Kenapa Nabi tidak menyebutkan sahabat-sahabat Rasulullah itu aulia Allah? Kenapa? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan ini dijawab oleh pertanyaan daripada Arab Badui tadi.
Sebutkan kepada kami sifat-sifat mereka. Kira-kira sifat mereka masuk nggak persahabat Rasulullah? Hah? Masuk itu sifat-sifat sahabat Rasulullah masuk kepada mereka. Bukan artinya orang-orang yang di luar daripada sahabat Rasulullah, orang-orang yang di luar para nabi, bukan itu maknanya. Tetapi ada siapapun yang mempunyai sifat seperti tadi adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau sahabat sudah jelas radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka sudah wali semuanya. Allah ridho kepada mereka dan Allah pun ridho kepada mereka. Ini wali. Ini yang dicela oleh Syiah. Ini orang yang dicela oleh Syiah, dikatakan kafir oleh Syiah. Orang-orang yang Allah ridhai. Ya, orang-orang yang Allah ridhai. Ya. Silakan. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.